Bab 345, Ciel Hati Singa 4. Di-upload oleh Baca Suara. Jangan lupa like dan subscribe, agar kami semangat upload lebih banyak. Melangkah mundur dengan anggun mungkin merupakan pilihan. Perasaan Ciel adalah milik mereka yang pertama kali ditanggung oleh seorang gadis berusia 13 tahun. Selain itu, ada pepatah, cinta pertama sering tetap tidak terpenuhi. Jadi, dia bisa menghibur dirinya sendiri, mengatakan itu tidak bisa dihindari, dan melanjutkan. Ciel tahu dia bukan lagi anak seperti dulu. Ada transisi dari seorang anak menjadi dewasa, proses yang disebut penuaan. Ini melibatkan pembelajaran melalui berbagai pengalaman, waktu seseorang hidup, dan tahun-tahun yang tersisa. Kedepan, dia mungkin menyadari betapa tidak pentingnya emosi yang dia simpan sebagai seorang anak. Dia bisa saja mencari penghiburan dalam memikirkan keniscayaan. Jika dia menganggapnya sebagai masalah yang tidak dimaksudkan, meskipun itu adalah cinta pertamanya, maka bahkan jika dia menghargai perasaan itu. Jika yang lain membangun kasih sayang dengan seseorang bukan dia, maka mungkin. Dia tidak ingin melabeli hal-hal seperti kemenangan atau kekalahan. Tetapi bagaimana jika dia dipaksa untuk mengakuinya sebagai kekalahan? Dia masih muda, dan dunia sangat luas. Mungkin suatu hari nanti. Mungkin saja. Apa? Tapi Ciel Leonhard tidak menginginkan penghiburan seperti itu. Cinta pertama sering tetap tidak terpenuhi. Omong kosong apa yang mereka bicarakan. Tentu, beberapa orang mungkin dengan pahit menggumamkan kata-kata klise dan sepele ini. Tapi Ciel tidak berpikir seperti itu. Siapa yang mengatakan bahwa itu perasaan seorang anak berusia 13 tahun itu sepele? Mengapa waktu ke depan lebih penting daripada waktu yang lalu? Apakah itu lebih penting karena ada lebih banyak waktu tersisa di depannya? Benar-benar omong kosong. Jika ada, semakin lama hidup dia harus hidup membuat melepaskan perasaannya saat ini tidak mungkin. Melalui pengalamannya dan menjadi lebih memahami dunia, dia menemukan keyakinan dalam perasaannya. Seiring bertambahnya usia, emosinya semakin dalam. Sebagai orang dewasa, dia sangat menghargai perasaan yang dia pegang sejak kecil. Dengan demikian, dia tidak bisa puas dengan penghiburan belaka. Emosi yang dia bangun dari pertemuan pertama mereka membuat Ciel percaya pada hubungan yang ditakdirkan mereka. Cinta pertama, bahwa dia tidak membalas perasaannya dan mencintainya. Memilih orang lain daripada dia. Mengalahkan. Air mata mengalir saat Ciel mengertakkan gigi. Kemenangan atau kekalahan. Di atas segalanya, Ciel tidak bisa menerima gagasan seperti itu. Sejak awal, Ciel Leonhard tidak pernah benar-benar bertarung, bahkan tidak sekalipun. Bahkan, dia bahkan tidak pernah benar-benar menghadapi Eugene. Benar, Ciel masih muda, dan dunia sangat luas. Tapi ada satu hal yang dia yakini. Di dunia di mana waktu terasa luas, dia tahu bahwa dalam beberapa dekade atau abad dia mungkin hidup, dia tidak akan pernah lagi memendam emosi semurni dan putus asa seperti yang dia rasakan ketika dia masih seorang gadis berusia 13 tahun di puncak masa remaja. Tidak peduli seberapa luas dunia ini, kemungkinan bertemu seseorang yang lebih unggul dari cinta pertamanya tampak sangat tipis. Berpura-pura angkuh, terlibat dalam kenakalan main-main, atau membiarkan senyum licik tidak membantu di saat-saat seperti ini. Jika perasaan seseorang murni dan putus asa, tampilan harus sama-sama kuat. Tolong lihat aku, tolong jangan tinggalkan aku. Bahkan jika itu menyedihkan dan celaka, dia harus melekat. Menyedihkan dan celaka, benarkah itu? Tidak sedikit pun. Ciel tidak merasa malu dalam air mata yang dia tumpahkan atau tangisan putus asa yang dia keluarkan. Dia tidak berniat mempertahankan kemiripan martabat, dia juga tidak ingin berpangku tangan sambil menawarkan senyum jinak. Dia telah memutuskan untuk bertarung, meronta-ronta dan meratap di lumpur emosinya. Dan dia melakukan hal itu. Bagaimana dengan itu? Tuntutnya. Apa yang baru saja dia katakan? Reinkarnasi. Tidak lama setelah Eugene mengucapkan kata itu, Ciel menjawab. Hanya beberapa detik, meskipun rasanya seperti keabadian bagi mereka semua. Christina, Anise, dan Sienna benar-benar bingung. Kedua orang suci mungkin tidak tahu segalanya tentang Ciel, tetapi mereka sangat menyadari kebanggaan Miss Leonhard, sikapnya yang angkuh, dan sifatnya yang nakal. Melihatnya menangis dan meratap sudah cukup untuk membuat mereka berantakan. Tetapi untuk memunculkan reinkarnasi, bukan kepada orang lain, tetapi kepada Ciel. Untuk seseorang yang dia kenal sejak kecil. Atau mungkin itu, Sienna menelan ludah sambil melirik Eugene. Meskipun dia tahu sedikit tentang Ciel, menyarankan reinkarnasi pada saat ini tampaknya merupakan langkah yang bijaksana. Tangisan memilukan wanita muda itu terlalu menyakitkan untuk ditanggung. Tetapi jika dia mengetahui bahwa objek kasih sayangnya bukanlah teman seumur hidupnya tetapi reinkarnasi seorang pahlawan dari 300 tahun sebelumnya, mungkin dia akan menerima alasan klise, ini tak terhindarkan. Bagaimanapun, itu bukan kebohongan dan tidak bisa dihindari. Kamu adalah reinkarnasi dari Hamel. Ciel bertanya. Dari semua orang di ruangan itu, beban waktu tampak paling berat pada Ciel. Reinkarnasi Hamel, katanya. Saat dia mendengar kata-kata itu, riam kenangan dari usia 13 membanjiri pikirannya. Itu adalah wahyu yang hampir tidak bisa dipercaya. Namun, anehnya, Ciel tidak meragukannya.
Ide reinkarnasi saja membersihkan banyak ketidakpastian yang dia pegang tentang Yujin. Bagaimana dengan itu? Ciel meludah sambil memegangi dadanya. Dia tidak memiliki skeptisisme. Yujin Lionheart, yang dia kenal selama 8 tahun sejak dia berusia 13 tahun, adalah reinkarnasi seorang pahlawan dari 300 tahun yang lalu, Hamel. Hanya karena kamu adalah orang itu, apakah itu berarti kamu bukan Yujin Lionheart yang aku kenal? Pertanyaannya yang penuh air mata membuat Yujin tampak tercengang. Ciel melanjutkan, terengah-engah, berjuang melawan genggaman Yujin di pergelangan tangannya. Dia menyatakan dengan kepastian yang tak tergoyahkan, tidak masalah apakah Anda telah dilahirkan kembali. Anda adalah Yujin Lionheart. Sebagai Yujin Lionheart, kamu datang ke dalam hidupku. Dia ragu-ragu, tapi Ciel memotong, kamu pernah bilang bukan aku yang mencintaimu lebih dulu. Tidak, saya tidak melihatnya seperti itu. Karena bagiku, kamu bukan Hamel tapi Yujin. Itu mungkin argumen yang lemah. Tapi Ciel tidak terganggu oleh itu. Dari ingatannya yang paling awal, dia adalah orang yang mendapatkan apa yang diinginkannya dengan cara apapun yang diperlukan. Dan pada saat itu, atau lebih tepatnya, sepanjang keseluruhan keberadaan Ciel Lionheart, pria di depannya adalah yang paling diinginkannya. Begitu. Dia mengulurkan tangan, menggenggam bahu Yujin sekali lagi. Air mata telah mengaburkan pandangannya, dan kata-kata tulus yang dia ucapkan sebelumnya membuat napasnya terengah-engah. Hatinya sakit, merasa seolah-olah telah benar-benar dikonsumsi oleh api. Yang tersisa hanyalah setumpuk abu. Begitu. Dia ragu-ragu sejenak saat dia mencari kata-kata yang tepat. Penghinaan. Lihat aku, dia memohon sambil menundukkan kepalanya. Jelas tidak. Yujin kehilangan kata-kata. Dia tidak hanya melihat Ciel sebagai saudara perempuan. Jika dia harus mengatakannya dengan kata-kata, dia hanyalah seorang anak kecil, seorang anak yang dia kenal sejak dia masih kecil. Dan anak itu sekarang memohon padanya untuk tidak melihatnya seperti itu lagi. Yujin tidak tahu harus berkata apa. Dari sudut pandang Ciel, Yujin selalu menatap sesuatu di kejauhan. Tapi jarak yang dia rasakan tidak terbatas hanya pada tatapannya tetapi juga padanya sebagai manusia seutuhnya. Yujin sendiri merasa jauh dari Ciel. Sekarang, dia akhirnya mengerti mengapa dia memperlakukannya dan saudara kembarnya sebagai anak belaka. Dia melanjutkan, saya di sini. Yujin Lionheart hilang dalam ingatan dari 300 tahun yang lalu. Dia memprioritaskan ikatan yang ditempa di masa lalu yang jauh. Dia memaksa keluar dengan suara patah, aku di sini bersamamu juga. Suaranya hampir tidak elegan, menangis telah membuatnya tegang, membuatnya serak. Pengecut, gumam Ciel, matanya merah dan bengkak. Dia memaksakan senyum, berhentilah berlari dari sekarang, Yujin Lionheart. Bahkan jika kamu adalah Hamel di kehidupan masa lalumu, sekarang, kamu adalah Yujin. Dia tetap diam, menyerap kata-katanya. Semua yang kamu katakan terasa kejam dan pengecut bagiku. Lagi pula, kamu tidak pernah benar-benar menanggapi perasaanku, Ciel memohon dengan putus asa. Yujin memejamkan mata, angin puyuh emosi keluar sebagai desahan. Emosi yang tidak luput sangat membebani lidahnya. Dia menyadari bahwa itu tidak mengatakan apa-apa pada saat itu dan menghindari tatapannya memang tindakan pengecut. Yujin perlahan membuka matanya. Suaranya bergetar, terhalang oleh mata merah yang penuh dengan air mata. Meskipun kata-kata Ciel bervariasi dalam nada, emosi yang syarat dalam setiap frasa selalu berat, bahkan menusuk, merasa seolah-olah mereka mencabik-cabiknya. Aku belum pernah melihatmu seperti itu sebelumnya, kata Yujin. Mata Ciel bergetar. Aku mungkin memperhatikanmu menatapku seperti itu, tapi aku tidak pernah merasakan hal yang sama. Memberitahuku untuk tidak melarikan diri dari masa kini. Ciel, kata-kata seperti itu tampak kejam bagiku, bisik Yujin. Slot iklan, kamu bisa pasang iklanmu di sini. Bahu Ciel bergetar, gemetar karena emosi yang tertekan. Yujin melanjutkan, karena di kehidupan masa laluku, aku bodoh. Saya mati seperti satu. Dan seolah-olah itu tidak cukup, saya terlahir kembali. Saya bahkan tidak tahu mengapa saya diberikan kehidupan lain. Tetapi ketika saya mengetahui bagaimana dunia telah berubah setelah reinkarnasi saya, apakah Anda tahu apa yang pertama kali saya pikirkan? Yujin memaksakan senyum pahit dan menggelengkan kepalanya. Rasanya seperti omong kosong, akunya, berhenti sejenak. Ketika saya meninggal sebagai Hamel, saya pikir saya telah menyelesaikan semua penyesalan saya, tetapi itu tidak benar. Saya adalah seorang pengecut, melarikan diri dari tantangan yang menjadi tidak dapat diatasi. Sekarang diberi kehidupan lain, bagaimana saya bisa berpaling dari masa laluku? Ciel dengan marah menyeka air matanya. Mungkin jawabanku tampak pengecut bagimu. Tapi itulah saya. Seperti yang Anda katakan, saya sekarang Yujin, tetapi saya juga Hamel. Itu sebabnya saya tidak bisa berbagi perasaan yang sama dengan yang Anda pegang, jawab Yujin tegas. Aku tidak peduli, bisik Ciel, air mata sekali lagi mengalir di pipinya. Bahkan jika begitulah yang terjadi selama ini, mulai dari hari ini, atau besok, atau bahkan mulai sekarang. Dia tidak bisa menyelesaikan kalimatnya. Dia menutup mulutnya dengan tangannya, berusaha mati-matian untuk menahan isak tangisnya. Hatinya terasa hancur, dikosongkan dari semua emosi.
Tangisannya terlepas, tidak peduli seberapa keras dia mencoba, karena tangannya terlalu kecil untuk menahannya. Ah, mengapa? Mengapa sampai seperti ini? Mengapa dia tidak bisa memiliki apa yang paling dia inginkan? Mengapa dia tidak bisa mendengar jawaban yang dia cari? Isak tangis Ciel yang menyayat hati bergema di ruangan yang sunyi. Mengawasinya, mata Sienna juga mulai berkilau dengan air mata. Mencoba mengendalikan emosinya sendiri, dia memiringkan kepalanya ke belakang dan berusaha mengalihkan pikirannya. Namun, bahkan Arkoizat legendaris tidak bisa menghentikan banjir air mata yang mengancam akan tumpah. Tapi Sienna bukan satu-satunya yang menangis, karena lautan air mata sudah lama terbentuk di dalam jubah Yujin. Raimira tak henti-hentinya menggosok matanya sambil meneteskan air mata, sementara Mer menggigit ujung gaunnya dengan keras. Air mata mengalir di wajahnya, tetapi dia berhasil menahan isak tangisnya. Tidak masalah, bisik Ciel lagi. Dia tidak bisa berbuat apa-apa selain mengulangi kata-katanya. Bahkan jika kamu tidak pernah menatapku seperti itu, bahkan jika kamu tidak berbagi perasaanku, saya tidak peduli. Dia telah mempersiapkan dirinya untuk saat ini sejak lama, berpikir dia bisa menanggung semuanya. Tapi kumohon, tolong, jangan, membenciku, suara Ciel pecah, dan dia tidak bisa menyelesaikan permohonannya. Benci, ucapan kata itu begitu tak terduga sehingga mata Yujin membelalak kaget. Tunggu, Ciel, apa yang ada di dunia ini, Yujin bahkan tidak bisa menyelesaikan kalimatnya. Kecelakaan. Suara pecah bergema, menyebabkan semua orang terkejut dan melihat ke atas. Santo Rogeris. Di bawah kaki Christina, lantai marmer yang halus telah retak. Berdebar, gedebuk, gedebuk. Saat Christina berjalan, pecahan batu yang menempel di sol sepatunya jatuh. Mereka meninggalkan jejak kaki yang dalam dan jelas saat Christina mendekati Ciel dengan langkah panjang. Apa isinya? Ciel juga disela. Menamparkan. Tamparan keras memalingkan wajahnya ke samping. Semua yang hadir tercengang, mulut mereka ternganga. Yujin, khususnya, sangat khawatir sehingga dia meraih Christina. Mengapa kamu memukul seorang anak? Teriaknya. Apa yang baru saja kamu katakan? Balas Christina. Apa? Yujin bingung. Tuan Yujin, ulangi kata-katamu, kata Christina dengan suara pelan yang berbahaya. Tidak, kenapa kamu memukul cabai, merasakan bahaya, Yujin tidak menyelesaikan kalimatnya. Suasana tegang membuat tubuhnya bereaksi secara naluriah. Suara mendesing. Tamparan tajam nyaris meleset dari wajah Yujin. Apakah kamu menghindar? Christina bertanya dengan tegas. Tunggu, tapi Yujin terputus sebelum dia bisa banyak bicara. Jangan menghindarinya. Tidak jelas apakah itu Christina atau Anise. Sebenarnya, tidak masalah siapa itu. Jika dia menghindar, pembalasannya hanya akan lebih buruk. Swiss. Tamparan lain memalingkan kepala Yujin ke samping. Lady Ciel bukan anak kecil, Christina menyatakan dengan kilatan menakutkan di matanya. Oh, Tuhan di atas, Anise, yang menangis tanpa suara, secara naluriah mencari langit setelah menyaksikan tindakan tak terduga Christina. Dan Lady Ciel, kepala Christina membentak. Ciel menatap Christina sambil memegangi pipinya yang menyengat. Dia tidak bisa mengerti mengapa dia ditampar. Tidak, Ciel, Christina berbicara dengan suara lembut namun memerintah, lalu mengambil langkah panjang ke arahnya sebelum bertanya, apa yang kamu lakukan sekarang? Apa maksudmu? Ciel bertanya dengan bingung. Anda telah menghina saya, kata Christina. Menghina, Ciel berjuang untuk menjawab, bibirnya hanya bergetar. Tidak ada pertahanan atau balasan yang terlintas dalam pikiran. Christina memelototinya dan melanjutkan, ini adalah kesombongan dan penghinaan terang-terangan yang dihasilkan darinya. Anda juga mengabaikan saya. Kau bertindak seolah-olah cintamu pada Yujin sekarang, bukan Hamel di masa lalu, adalah yang terpenting. Tapi, Ciel mencoba membantah, hanya untuk segera ditembak jatuh. Jika ini bukan penghinaan atau pengabaian terhadap saya, apa itu? Kata Christina. Mengatakan sesuatu yang salah. Saint Rogeris, bukankah kamu juga melihat pahlawan, bukan Yujin? Selain itu, kamu percaya bahwa Yujin telah terlahir kembali, sekali lagi, Ciel tidak bisa menyelesaikannya. Tamparan tajam memenuhi pipinya. Anda salah. Meskipun tidak layak untuk diperdebatkan, Ciel, tangisanmu tampaknya telah mengaburkan pikiranmu. Karena Yujin memandangku sebagai pribadi, bukan orang suci. Saya juga melihatnya bukan sebagai pahlawan tetapi sebagai Yujin. Reinkarnasi. Saya tidak peduli dengan hal-hal seperti itu. Saya, Christina Rogeris, menyukai Yujin Leonhardt saat ini. Mengapa? Apa yang aku lakukan salah sehingga kamu harus menyerangku? Ciel berteriak sambil mencengkeram kerah Christina. Dia sudah hancur, tetapi Saint telah menamparnya 2 kali untuk menambah penghinaan terhadap cedera. Ya, saya mungkin telah menghina dan mengabaikan Anda. Tapi, tidak ada alasan bagimu untuk memukulku. Aku mengenal Yujin sebelum kamu. Aku yang pertama. Kaulah yang baru saja menonton, kata Christina sambil menyeringai. Ya, kamu telah melihat Yujin Leonhardt sejak dia masih kecil. Tapi itu saja, bukan. Anda meminta untuk tidak diperlakukan sebagai seorang anak,
tetapi saat ini, Anda menangis dan membuat ulah seperti itu. Bodoh. Santoro Geris. Ciel memperingatkan. Tentu saja, sebagai orang suci yang welas asih, saya tidak akan mengabaikan keinginan Anda. Seperti yang Anda inginkan, saya tidak akan memperlakukan Anda seperti anak kecil. Bibir Christina melengkung menjadi senyuman. Jadi, saya mengejek Anda sebagai orang yang setara. Apa yang Anda lakukan saat Lady Sienna disegel? Apa yang kamu lakukan sebelum aku bertemu Eugene? Mungkin Anda selalu mendorong kembali perasaan Anda, berpikir suatu hari nanti. Oh, begitu, Ciel. Anda takut, bukan? Takut mengaku, kalau ikatan saudara kandung menghilang. Wajah Ciel memucat. Menatap mata Ciel yang berlinang air mata, Christina berbisik, apa kekuranganmu? Anda tidak memiliki keberanian. Itu sebabnya Anda di sini sekarang, menangis dan melekat. Kesombongan dan ketakutanmu membuatmu kehilangan Eugene. Mendengar kata-kata ini, Ciel kehilangan rasionalitasnya. Dalam keadaan emosi, dia menamparkan Christina. Meskipun Christian bisa menghindarinya, dia tidak melakukannya. Dia tidak perlu melakukannya. Sejak tangan Ciel menyentuh wajahnya, Christina diselimuti cahaya pelindung. Apa? Kata-kata gagal Ciel. Ada apa? Apakah kamu marah? Christina bertanya sambil tersenyum. Marah? Tentu saja, dia. Dia sangat marah sampai gila. Yang lebih memicu kemarahan Ciel adalah kenyataan bahwa kata-kata Christina itu benar. Air mata tumpah di mata Ciel saat dia mengambil napas compang camping. Jadi, maukah kamu menyerah? Christina bertanya. Diam, Ciel berbisik. Jadi kamu tidak mau menyerah, kan? Senyum mengejek Christina lenyap. Kehangatan menanamkan suaranya yang sebelumnya sedingin es. Dari semua yang hadir di sini hari ini, dia paling beresonansi dengan kata-kata Ciel. Kamu tidak ingin kalah dari masa lalu yang jauh yang hampir tidak kamu ketahui, kan? Ciel memandang Christina saat dia menyuarakan pikiran batin Ciel. Kamu merindukan dia melihatmu di sini dan sekarang, bukan? Christina bertanya saat mata Ciel membelalak mendengarkan kata-kata itu. Terlepas dari siapa yang berdiri di sisinya, kamu ingin tinggal bersamanya, bukan? Christina melanjutkan dengan pertanyaan lain. Ciel tidak bisa lagi meletakkan tangannya di kerah Christina. Tersandung ke belakang, dia ambruk ke sofa, akhirnya bergumam, itu wajar. Jika itu benar-benar perasaanmu, hanya meminta untuk tidak disukai tidak akan cukup. Christina mengulurkan tangan ke Ciel. Memikirkan tamparan menyengat yang dia terima sebelumnya, Ciel secara naluriah mengambil sikap defensif. Tapi tidak ada tamparan kali ini. Kamu harus membuatnya mencintaimu. Christina mengepalkan tinjunya di depan Ciel dengan bangga. Tidak hanya memohon untuk tidak disukai. Kamu harus berusaha untuk membuatnya mencintaimu. Santoro Geris. Ciel bingung dengan pernyataan mendadak ini. Salah. Dengan ekspresi tegas, Christina menggelengkan kepalanya. Panggil aku Kak. Apa? Ciel mengira dia pasti salah dengar. Panggil aku Kak, Ciel. Christina kemudian membuka tinjunya yang terkepal dan menggunakan tangan itu untuk mengangkat Ciel. Ayo pergi ke kamarku. Mengapa? Ciel bertanya, masih kaget. Banyak yang harus kita diskusikan, kata Christina sederhana. Tanpa menunggu jawaban Ciel, Christina dengan paksa menyeretnya. Perlawanan Ciel terhadap cengkeramannya yang tidak seperti biasanya. Sienna, yang telah berempati dengan emosi Ciel dan menangis dengan sedihnya, tiba-tiba dikejutkan oleh suara tamparan dan celaan berikutnya. Mengumpulkan dirinya, dia berusaha mengikuti Christina dan Ciel. Jangan datang, Nona Sienna, tembak Christina. Mengapa? Tanya Sienna bingung. Anda sudah mengenal Sir Eugene sejak kehidupan masa lalunya, bukan? Kata Christina sinis. Sienna disambut dengan tatapan tajam. Lalu bagaimana dengan adas manis? Sienna ingin mengatakannya, tetapi tatapan tegas dari Saint saat ini memaksa Arquaizat legendaris, yang telah hidup selama 300 tahun, untuk diam-diam tetap duduk.